Haleluya, puji Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Kita sudah masuk dalam bulan yang baru dan tidak jemu-jemu untuk kita bersekutu di waktu yang Tuhan berikan pada hari Rabu ini, Rabu Teduh bersama dengan Tuhan. Mari kita angkat pujian bersama-sama yang mengatakan agar Bapa kita memegang tangan kita. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Tegap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Sekali lagi, Bapa, pegang tanganku. Mari kita nyatakan kerinduan kita tinggal di dalam hati Tuhan. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Haleluya. Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Dengan senap hati kita memuji Tuhan. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Oh, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Angkat tanganmu, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Setelah suara, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di sampingku, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi kita katakan di hadapan Tuhan. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Haleluya. Mari kita menyembah. Gloria
bersamamu. Biar hidup kami dekat denganmu. Haleluya. Seperti pujian ini Bapa, lebih dari nafas kami perlu Engkau, yang berarti kehidupan kami sangat memerlukan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Biar kami boleh melihat kebenaran-Mu ya Bapa, membuat mata kami bisa melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menerima pujian kami saat ini. Dan saat ini Tuhan, kiranya kami juga boleh mengingat akan firman-Mu ya Bapa. Urapi kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Tidak jemu-jemu kita terus setia bersekutu bersama dengan Tuhan. Baik yang saat ini mengikuti bersama-sama ataupun Bapak Ibu mengikutinya di waktu berikutnya. Tetapi saya percaya ketika kita membuka hati kita kepada Tuhan, maka kita akan menerima anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara masih berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita mengingat kisah kehidupan dari seorang nabi di bangsa Israel, Nabi Elia, merupakan satu contoh. Kalau Tuhan memimpin kehidupan orang-orang yang dipilihnya, memang ada proses Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, ketika Elia ditunjukkan oleh Tuhan untuk tinggal di tepi sebuah sungai, Sungai Kerit. Bapak Ibu Saudara, mungkin Elia berpikir untuk apa dia tinggal di tepi Sungai Kerit yang sepi. Tidak ada siapapun yang ada tinggal di tepi Sungai Kerit itu. Tetapi itulah cara Tuhan untuk memelihara Elia di tengah kekeringan atas bangsa Israel saat itu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Seringkali ketika Tuhan juga menyuruh kita untuk ada di satu tempat, mungkin kita berpikir tempat itu tidak mungkin bagi kita untuk bisa bertahan hidup. Tempat itu mungkin ketika kita melakukan sesuatu sepertinya mustahil. Tetapi kita belajar dari kisah Elia ini. Dia percaya, dia mengenal siapa Tuhannya. Dia percaya Tuhan pasti memelihara hidupnya. Dan dibuktikan Bapak Ibu Saudara, melalui Sungai Kerit itulah Elia terpelihara hidupnya 3,5 tahun. Waktu yang cukup panjang Tuhan. Waktu yang cukup membuktikan kebesaran Tuhan. Bukan sebuah kebetulan, tetapi pemeliharaan Tuhan adalah satu kepastian yang Tuhan berikan bagi orang yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara, berikan hidup kita untuk percaya penuh kepada Tuhan tanpa mungkin kita memikirkan kekhawatiran atau keraguan kita. Mari kita tingkatkan keyakinan kita dibandingkan ketidakpercayaan atau keraguan kita. Musuh daripada keyakinan atau percaya adalah ragu dan bimbang. Di saat kita hidup saat ini keadaan susah, kehidupan kita mungkin punya banyak masalah. Mungkin Bapak Ibu merasa hidup ini sepertinya ada di bawah. Tetapi mari berjalanlah bersama dengan Tuhan kemanapun Tuhan memimpin kita. Dan Bapak Ibu Saudara, di tempat yang Tuhan pelihara, di tepi Sungai Kerit itu, Elia cukup air, Elia cukup makan, karena ada burung gagak memberikan dia daging, membawakan setiap hari. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat, kita mengakui, kita menyadari, semua yang kita terima sesungguhnya adalah berkat Tuhan. Tuhan setia memberkati kita. Tuhan setia memberikan kecukupan atau makanan dalam kehidupan kita. Apa yang kita butuhkan, Tuhan bisa adakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan yang diberkati, dalam keadaan yang dipelihara oleh Tuhan, Tuhan mau kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Elia tidak selama-lamanya tinggal di tepi Sungai Kerit. Tetapi Elia diperintahkan oleh Tuhan
untuk pergi masuk ke sebuah kota. Di situ dia bertemu dengan seorang janda di Sarfat, di mana diberitahukan oleh Tuhan, engkau akan bertemu dengan seorang janda, di situ engkau akan mendapatkan makanan. Bapak Ibu Saudara, ini perkara yang mustahil, yang berikutnya naik level. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, iman percaya kita di dalam Tuhan juga harus meningkat dalam kepercayaan kepada Tuhan. Kalau tadi mungkin sudah nyaman, Elia sudah dipelihara dengan kecukupan, ada makanan, ada minum. Sekarang dia harus masuk ke tempat di mana memang jelas terjadi kelaparan. Berjumpa dengan seorang perempuan janda yang lemah, yang bahkan janda ini hanya memiliki segenggam tepung, sedikit minyak. Bahkan janda ini sudah berpikir dalam kelaparan ini tidak mungkin dia bisa mendapatkan makanan lagi. Yang dia miliki hanya segenggam tepung. Dia katakan dia akan bikin roti kecil, lalu dia akan makan dengan anaknya. Dan Bapak Ibu Saudara jangan lupa, roti kecil tidak akan membuat orang menjadi kenyang. Dan janda itu berkata ketika dia makan roti itu dia akan mati dalam kelaparan. Tetapi Tuhan mau menunjukkan kepada Elia naik level. Dalam keterbatasan, kesempurnaan Tuhan sempurna. Ada amin. Bapak Ibu Saudara, dibuktikan ketika Elia datang sama janda itu, sepertinya Elia rasanya berat hati. Yang dia mintakan itu sesungguhnya adalah orang yang sesungguhnya lebih susah daripada Elia. Elia laki-laki, Elia bisa menahan lapar. Sementara janda ini dia akan kelaparan dan akan mati. Tetapi firman Tuhan, tuntunan Tuhan harus dijalankan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan menggerakkan hati kita untuk melangkah, melayani Tuhan atau berjalan bersama dengan Tuhan, tanggalkan keraguan. Yang tidak mungkin, kalau memang itu semua dari Tuhan, Tuhan akan membuat segala sesuatunya menjadi baik. Bapak Ibu Saudara, kenapa Elia dipertemukan dengan janda ini? Karena Tuhan mau memakai Elia menjadi saluran berkat bagi perempuan janda ini. Dengan kehadiran Elia, walaupun awalnya mungkin bertanya-tanya, kenapa Tuhan mengirim dia kepada perempuan yang lemah, kepada perempuan yang miskin ini. Tetapi disitulah kasih Tuhan. Tuhan ingin menyelamatkan Elia. Tuhan juga ingin menyelamatkan janda ini. Orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Mungkin awalnya kita percaya sama Tuhan dan kita menyadari kita butuh Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah menolong kita, puji Tuhan. Tetapi Tuhan akan membawa kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan membawa kita naik level. Tuhan akan memakai hidup kita untuk menjadi saksi bagi orang lain, untuk menyelamatkan orang lain. Elia ketika di tepi sungai Kerit, dia dapat hidup. Cukup sebenarnya. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan kepada Elia dimanapun Tuhan akan pelihara. Dan Tuhan akan memakai Elia untuk menjadi berkat buat orang lain, yaitu janda yang ada di kota Sarfat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan bukan artinya hanya buat berkat dalam hidup kita sendiri. Tapi berjalan bersama dengan Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan dan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Siap jadi berkat, teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Kita naikkan pujian nih, bersama-sama kita panggil Bapa, pegang tanganku Bapa.
Mari nyatakan kerinduan kita. Terima kedamaian dari Tuhan. Kau hangat Tuhan, terima kasih. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami masuk. Mari memuji Tuhan, mari memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan, kami rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkaulah terang. Amin. Engkau terang yang membuatku terima kasih. Firman-Mu membuat kami bisa melihat jauh ke. Inilah kebenaran-Mu Bapa. Haleluya, pujilah Dia. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu. Mari persembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menikmati anugerah-Mu, melihat kuasa-Mu, melihat mujizat-Mu terjadi di dalam hidup kami dan juga di dalam kehidupan orang-orang percaya lainnya yang mau mengandalkan Tuhan, yang mau percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih. Amin. Haleluya. Terus katakan lebih dari nafasku Bapa. Lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Bapa, berjangkau tanganku ya Bapa untuk selamanya. Haleluya. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Jika Bapak Ibu mengerti atas jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita, mari berjalan terus bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat keindahan perjalanan bersama dengan Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita katakan di hadapan Tuhan. Kalau dengan kekuatan kita lemah. Kalau dengan kekuatan kita tidak bisa. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang memegang tangan kita
sehingga kita kuat, sehingga kita menang, sehingga kita tidak takut lagi. Yesus, Engkau memegang tangan kanan kami Tuhan. Yesus, Engkau memberikan kami kemenangan Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, katakan Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita akan pujian ini kita katakan, ku tidak takut, tidak takut. Haleluya. Sebab Kau besertaku. Dengan imanmu katakan, tidak bimbang. Karena Tuhan Allah kita, Allahku. Dengan percaya Tuhan meneguhkan hidup kita, Kau menolong, bahkan menolongku. Terima kasih Tuhan, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Pujilah Dia, katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Terima kasih Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika kita mengingat kisah perjalanan Elia ini, bagaimana Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan setia. Dia memimpin jalan-jalan kehidupan umatnya. Sekalipun ada di tempat yang mustahil ataupun tempat yang mungkin di mana orang tidak mau untuk ada di tempat itu. Tetapi kalau Tuhan membawa kita untuk masuk dalam pelayanan, untuk mengerjakan sesuatu yang mungkin orang lain tidak mau kita kerjakan, tapi disitulah pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Percayalah, jangan bimbang, jangan takut. Biarkan Tuhan yang memegang tangan kita. Mari kita melihat, mari kita menantikan pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. 3,5 tahun Elia di tepi sungai Kerit bukanlah suatu masa yang singkat, masa yang cukup untuk Elia percaya pemeliharaan Tuhan itu sungguh terjadi. Pemeliharaan yang dalam hidup Elia bukan karena kebetulan, tetapi itu karena Tuhan yang berkenan untuk memelihara kehidupan Elia.
Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Kasih Tuhan yang sudah dinyatakan lewat rumah tangga kita, lewat pekerjaan kita, lewat kesehatan kita, lewat keadaan yang baik yang kita terima, lewat semua keadaan yang aman dalam kehidupan kita. Itu bukan karena kekuatan kita, itu adalah nyata pemeliharaan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, mungkin kita tidak bisa sebagaimana kita ada sampai hari ini. Tetapi kita bersyukur, kita berkata semua karena rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan juga membawa kehidupan kita untuk naik level, naik ke tempat yang lebih tinggi bersama dengan Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mungkin dengan kekuatan kita berpikir ini adalah satu perkara yang mustahil. Mungkin dalam pemikiran kita ini tidak memberikan keuntungan bagi kita. Mungkin pemikiran kita, keadaan kita rasanya lebih baik daripada sesuatu yang harus kita lakukan. Seperti Elia, dia harus berjumpa, meminta makan, meminta roti kepada seorang perempuan janda yang miskin, yang juga sedang kelaparan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan yang membawa kita kepada jiwa-jiwa, mungkin mereka mengecewakan kita, mungkin tidak seperti apa yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir kemampuan kita tidak akan cukup untuk bisa membawa mereka kepada Tuhan. Mungkin apa yang kita lakukan dalam pelayanan ini adalah bukan satu hal yang kita suka, ataupun sesuatu yang mungkin bagi kita ini adalah perkara yang rasanya sepele dalam kehidupan kita. Tetapi mari percaya, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan izinkan kita melihat mujizat kembali dinyatakan. Mujizat kembali dinyatakan. Akan ada jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Lewat kesaksian kita, lewat perubahan hidup kita, lewat semua yang kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya, ku aman dalam. Mari kita katakan di hadapan Tuhan, haleluya. Harapanku di dalam-Mu, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku, amin, akan hilang, sebab masa depan Kau sediakan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya. Terima kasih Tuhan, kami aman dalam-Mu. Sekali lagi harapanku, terima kasih Tuhan. Engkau menjadi masa depan bagi kami Tuhan. Kami percaya, ku aman dalam.
Mari katakan, tak pernah gagal rencanamu, tak pernah gagal rencanamu. Terangi jalanmu, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan kau tak pernah gagal, tak pernah gagal rencanamu. Terangi hidupku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi, ku percaya. Haleluya. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Mari menyembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, harapan kami di dalam-Mu. Haleluya, haleluya. 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 Tuhan tidak akan berhenti dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Tuhan akan membawa kita naik lebih tinggi lagi. Jika Bapak Ibu adalah orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, engkau bukan hanya dipelihara Tuhan seperti Elia di tepi sungai Kerit. Engkau bukan hanya melihat mujizat Tuhan ketika Tuhan memberkati seorang janda yang kelaparan di kota Sarfat. Tetapi Tuhan juga akan membawa engkau, membawa kehidupan kita untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ketika Elia berdoa kepada Tuhan, dia meminta api turun membakar korban. Mujizat Allah terjadi. Korban yang basah, korban yang sudah disiram dengan air, korban itu terbakar oleh api surgawi. Hari ini izinkan Tuhan memakai kehidupanmu untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Ketika engkau berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan atas doa kehidupanmu. Banyak orang akan diberkati melalui pelayanan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Di level yang berikutnya, mari berjalan bersama dengan Tuhan. Mari hidup mengandalkan Tuhan. Mari hidup dalam kehendak Tuhan. Mari hidup melakukan apa saja yang Tuhan mau. Jangan takut dan jangan bimbang, tetap percaya. Katakan, harapanku ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini, kami berdoa, kami memuji, kami menyembah-Mu. Kami terima firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu tinggal dan hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Kami adalah orang percaya. Kami ingin seperti Elia yang naik level bersama dengan Tuhan. Tuhan urapi kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Dalam perkara-perkara yang besar yang tidak dapat kami lakukan. Semua yang Tuhan kerjakan
di dalam kehidupan kami Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, Engkau yang diagungkan, dipuji, ditinggikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau yang memilih kami. Kami berjalan bersama dengan Tuhan sekarang dan selamanya. Memberkati buat semua orang yang mengikuti ibadah hari ini. Dalam segala aktivitas mereka bersama dengan Tuhan akan dibuat menjadi berhasil. Yang bekerja didapatkan kesuksesan. Yang sekolah diberikan kepintaran. Setiap rumah tangga diberikan damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri persekutuan kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami puji, yang kami sembah. Haleluya. Amin.